Selamat siang Tribuners, saat ini Anda menyaksikan berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Kanalisasi roda 2 mulai berlaku di Bandar Lampung. Sistem kanalisasi khusus kendaraan roda 2 mulai diberlakukan di ruas Jalan Raden Intan dan Jalan RA Kartini, Bandar Lampung, Selasa 23 November 2021. Sistem ini mengharuskan pengendara roda 2 atau sepeda motor wajib berjalan di lajur kiri jalan. Sedangkan lajur kanan diperuntukkan kendaraan roda 4. Katsatlantas Polresta Bandar Lampung AKP M. Rohmawan mengatakan, kanalisasi kendaraan roda 2 berlaku mulai hari Selasa 23 November 2021 sampai dengan 27 November 2021. Kanalisasi juga merupakan bagian dari giat Operasi Zebra Krakatau 2021. Berlaku mulai hari Selasa sampai terakhir pelaksanaan giat Ops Zebra. Rohmawan menjelaskan pelaksanaan kanalisasi ini hanya beberapa jam, tepatnya dari pukul 6:30 hingga 8 waktu Indonesia Barat. Tujuan diberlakukannya sistem kanalisasi ini tentunya untuk mengurangi angka kecelakaan di jam sibuk, terutama pada pagi hari. Penerapan sistem kanalisasi kendaraan roda 2 sudah disosialisasikan. Sosialisasi dilakukan melalui media massa, media sosial, recorder traffic light, videotron di Tugu Adipura, dan titik-titik keramaian lainnya. Dengan harapan agar pengguna jalan, khususnya sepeda motor, bisa tertib berjalan di lajur kiri. Rohmawan memastikan kanalisasi diberlakukan sementara. Pada tahap awal ini kanalisasi dilaksanakan dalam rangka giat Operasi Zebra Krakatau 2021. Namun tidak menutup kemungkinan sistem ini akan diteruskan demi memperlancar kondisi lalu lintas di Bandar Lampung. Sementara hanya sampai akhir Operasi Zebra, tapi akan dilakukan evaluasi lagi untuk kelanjutannya, kata Rohmawan. Distan Metro sediakan asuransi perlindungan hasil panen bagi petani. Dinas Pertanian Metro menyediakan asuransi perlindungan hasil panen untuk petani. Kabid Penyuluhan Pertanian Dinas Pertanian Metro Herman Susilo menyatakan, kondisi saluran air untuk pertanian sudah sangat baik pada musim hujan. Herman Susilo mengungkapkan kalau melihat kondisi cuaca juga ketika hujan deras menyebabkan luapan air yang mengalir ke wilayah persawahan. Tidak begitu dirisaukan karena saat ini air meluap hanya lewat saja, tidak begitu lama. Namun demikian ia menilai dalam musim penghujan saat ini, jika tanaman padi masih baru berumur kurang dari 1 minggu terkena terjangan air, kemungkinan besar akan rusak. Jika sudah lebih dari 1 minggu akan kuat menahan terjangan air. Memang kalau faktor cuaca ini agak sulit, tapi pemerintah provinsi menyediakan bantuan benih untuk mereka yang terdampak banjir. Dan akan diusulkan ke provinsi. Ia menambahkan, Dinas Pertanian Metro juga menyediakan asuransi perlindungan hasil panen untuk petani yang mengalami gagal panen karena dampak faktor alam. Berita selanjutnya, Bupati Lampung Barat resmikan Tugu Kampung Sadar Kerukunan. Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus meresmikan Tugu Kampung Sadar Kerukunan yang terletak di Pekon Sri Menanti, Air Hitam Lampung Barat dan Gedung Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Hitam di Pekon Gunung Terang. Kehadiran Bupati Parosil di Pekon Sri Menanti tersebut disambut dengan budaya Bali, Balai Ganjur, hadroh dan tari sembah batin oleh masyarakat setempat. Acara itu dimulai dengan doa bersama yang dipimpin langsung oleh 5 orang pemuka agama secara bergiliran mulai dari agama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, dan Buddha. Peresmian Tugu Kampung Sadar Kerukunan dan Gedung KUA itu ditandai dengan pemotongan pita, pembukaan selubung tugu, pelepasan balon ke udara, serta penandatanganan prasasti oleh Bupati Parosil Mabsus dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung Juanda Naim. Selaku Kepala Daerah, ia memberi apresiasi khusus kepada Kepala Kanwil Kemenak Provinsi Lampung dan Kepala Kantor Kemenak Lampung.
Parosil mengaku bersyukur lantaran pihak Kemenak Provinsi Lampung dan Kemenak Kabupaten Lampung Barat telah berhasil mewujudkan apa yang menjadi angan-angannya. Menurutnya menjaga kerukunan merupakan suatu hal yang sangat penting. Parosil mengatakan bahwa menjaga kerukunan bukan hanya tugas Kementerian Agama atau tokoh agama saja, tetapi menjadi kerukunan ini ialah tugas kita semua. Indonesia yang terbentuk dari Sabang hingga Merauke ini bukan hanya terdiri dari satu agama atau suku saja, tetapi terbentuk dari kebersamaan seluruh komponen. Parosil mengungkapkan para pendiri bangsa dalam mendirikan NKRI dibutuhkan tenaga, materi, air mata hingga nyawa para pendiri bangsa dengan mengangkat perbedaan sebagai konsep pemikirannya. Berita selanjutnya, dugaan pemukulan terhadap supir oleh oknum Dishub Metro Tengah. Dinas Perhubungan Metro Tengah memproses oknum pegawainya yang diduga melakukan pemukulan terhadap pengemudi mobil pickup. Sekretaris Dishub Kota Metro Andi Kardinal membenarkan video viral kejadian yang melibatkan aparat Dishub dengan pengemudi pickup itu. Andi saat dihubungi membenarkan kejadian tersebut. Ia mengatakan benar itu terjadi di Kota Metro. Saat ini yang bersangkutan sudah diproses, tentu pihaknya sangat menyayangkan. Hanya saja ia saat ini sedang di luar kota yang pasti sudah diproses. Adapun video viral yang direkam istri Komariah, yakni istri sopir yang berselisih dengan petugas di Dishub Metro. Peristiwa itu terjadi pada Rabu 17 November 2021 saat ia dan keluarganya ke Kota Metro. Istri supir tersebut mengatakan bahwa ia dan suaminya pada saat itu tiba-tiba mobil mereka diberhentikan oleh petugas Dishub. Alasannya sedang ada razia operasi zebra. Lalu minta Kir masih hidup ketika ia dan suami menanyakan razia di sebelah mana dan menanyakan keberadaan pelangnya, petugas itu tidak bisa menjawab dan marah-marah. Selain Kir, petugas juga meminta agar pengemudi menunjukkan STNK. Ia menjawab jika hal tersebut bukan kewenangan petugas Dishub. Ia menjawab ada kewenangan tapi sambil emosi dan main tangan memukul. Lalu kabur dengan motornya, sang supir dan istrinya sempat kejar masuk ke gang perumahan warga. Ternyata itu gang buntu. Disitulah baru sang istri mengambil videonya. Rekaman itu lalu ia unggah ke grup Facebook Pringsewu Lampung pada Rabu 17 November 2021 sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Beberapa akun Instagram selanjutnya mengunggah ulang video berdurasi 46 detik itu hingga akhirnya viral menjadi perbincangan netizen. Berita selanjutnya, pelaku kasus tabrak lari di Jalinbar Pringsewu ditangkap. Petugas Satuan Lalu Lintas Polres Pringsewu mengungkap kasus tabrak lari di ruas Jalinbar kilometer 36 hingga 37 Pekonwates Timur, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu. Peristiwa tersebut terjadi pada 29 September 2021 malam. Peristiwa itu menewaskan pengendara sepeda motor Gregorius Irfan Renaldi berusia 20 tahun, seorang mahasiswa warga Pekon Panutan, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu. Kanit Laka Lantas Satlantas Polres Pringsewu Aibda Dani Waldi mengatakan, mengungkapkan perkara ini berkat hasil kerjasama dengan keluarga korban. Keluarga korban memberi informasi keberadaan pelaku tabrak lari. Tersangka merupakan sopir dump truck dengan nomor polisi BE 8993UX, yakni Rino Adiaksa berusia 24 tahun asal Dusun Sri Mulyo, Desa Pemanggilan, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Pelaku diamankan keluarga dan dibawa ke rumah korban, sempat diajak ke makam korban, kata Dani mewakili Kasat Lantas Ibtu Rido Grisyandaria. Keluarga korban kemudian menghubungi petugas Satuan Lalu Lintas Polres Pringsewu. Berdasarkan informasi tersebut, petugas menjemput pelaku pada Sabtu 20 November 2021 di rumah korban. Setelah itu, petugas mengeluarkan surat penetapan tersangka dan melakukan penahanan terhadap pelaku Rino sejak 22 November 2021. Berita selanjutnya, Aziz Syamsuddin segera jalani persidangan kasus dugaan suap. Aziz Syamsuddin segera menjalani persidangan terkait kasus dugaan suap penanganan perkara di Kabupaten Lampung Tengah. KPK menyatakan perkara yang menjerat mantan Wakil Ketua DPR RI itu telah
lengkap. Hari Senin dilaksanakan tahap 2, yakni menyerahkan tersangka dan barang bukti atas nama tersangka AZ atau Aziz Samsudin dari tim penyidik ke tim jaksa karena berkas perkaranya dinyatakan lengkap. Karena itu pula penahanan Aziz akan diperpanjang untuk waktu 20 hari ke depan, terhitung sejak 22 November 2021 hingga 11 Desember 2021. Aziz saat ini ditahan di rutan KPK Kafling C1, sementara persidangannya akan digelar di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat. Tim jaksa segera menyusun surat dakwaan dan melimpahkan berkas perkara dengan batasan waktu 14 hari kerja. Persidangan akan dilaksanakan di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat. Aziz merupakan tersangka kasus dugaan suap penanganan yang perkaranya tindak pidana korupsi yang ditangani KPK di Kabupaten Lampung Tengah. KPK mengumumkan Aziz sebagai tersangka kasus tersebut pada 25 September 2021. Dalam konstruksi perkara yang disusun KPK, Aziz diduga telah memberikan suap kepada mantan penyidik KPK Ajun Komisaris Polisi Stepanus Robin Patuju senilai 3,1 miliar rupiah dari komitmen awal 4 miliar rupiah. Pemberian tersebut agar AKP Robin membantu mengurus kasus di Lampung Tengah yang melibatkan Aziz dan Aliza Gunado yang sedang diselidiki oleh KPK. Aliza merupakan kader Partai Golkar yang pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Umum PP Angkatan Muda Partai Golkar. Atas perbuatannya, Aziz disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Aziz sendiri hingga kemarin masih bungkam saat ditanya mengenai perkara tersebut. Saat ditanya awak media usai pemeriksaan dirinya pada hari Senin, Aziz memilih pergi langsung meninggalkan Gedung Merah Putih KPK. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Selamat siang dan sampai jumpa.